Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Berbakti kepada Orang Tua dan Hikmahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kedua orang tua merupakan sebab adanya kita. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua dalam firman-Nya yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk berbakti kepada kedua orang tua. Beliau bersabda, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal saleh yang paling tinggi dan mulia, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa kedudukan kedua orang tua sangat agung dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya kembali, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa? Maka beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam Islam tentu ada adab berbakti kepada kedua orang tua yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak perlu mendengar dengan baik saat orang tua berbicara, khususnya jika pembicaraan tersebut adalah pembicaraan serius atau nasihat. Jika seorang anak berencana memotong omongan orang tua, akan lebih baik jika anak meminta izin terlebih dahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab yang kedua yaitu mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk mengikutinya. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anak, maka seorang anak perlu berusaha semampunya atau menolak dengan cara yang baik jika memang benar-benar terpaksa harus menolak. Adab yang ketiga yaitu memenuhi panggilan orang tua.
Begitu anak mendengar orang tua memanggilnya, maka ia harus segera datang. Bahkan jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah. Tidak menjadi kesalahan jika membatalkan sholat tersebut untuk memenuhi panggilan orang tua. Adab yang keempat yaitu tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak harus memahami bahwa orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah, sehingga seorang anak wajib berbuat baik dan berusaha menyenangkan hati orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Adapun adab yang kelima yaitu merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan. Kerendahan hati kepada kedua orang tua harus tetap dijaga, meskipun sang anak sudah lebih alim dan pintar dari orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini harus tetap ada meskipun dahulu orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dan kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tuanya. Adapun adab yang keenamnya itu tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada orang tua. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui dari orang tua, jangan bertanya dengan pertanyaan yang terkesan curiga. Usahakan pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itulah adab-adab yang perlu dimiliki oleh anak terhadap orang tuanya. Adab-adab ini perlu diketahui dan dipahami oleh seorang anak. Selain itu, adab ini juga perlu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga anak akan terbiasa dan memahami dengan baik mengenai adab-adab tersebut hingga ia dewasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.